itu datang dari tatamu. Terima kasih ya Bapa, berbicara lewat sharing pada malam hari ini. Kami siap untuk belajar. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Sebelum duduk yuk kita tos kiri kanan, kita bilang semangat. 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 Walaupun hujan, dingin-dingin, tetap semangat, amin. Jadi pada malam hari ini saya berikan sharing saya adalah tema dengan bukan pendosa tapi penyembah. Di dalam beberapa minggu ini cerita ini terus terngiang-ngiang, terus bermunculan. Kalau misalnya saya bilang ke teman-teman pasti semua udah tahu cerita ini. Udah pasti banget tentang cerita ini. Jadi malam hari ini kita sama-sama yuk kita lihat lagi kira-kira apa sih Tuhan mau kita belajar, apa sih firman Tuhan yang mau dia sampaikan. Mari kita sama-sama buka Yohanes 4 ayat 3 sampai 15. Mulmet boleh tetap stay di ayat ini aja, seputaran Yohanes 4 3 sampai 15. Mungkin teman-teman boleh ganti-gantian baca, yang cewek yang genap, yang cowok yang ganjil. 2, 3, ya. Nah, dari sini saya tertarik di kalimat ayat 4 tadi. Dikatakan gini, ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, sedikit background, memang untuk ke Yudea atau ke Galilea itu bisa lewat Samaria. Tetapi di waktu itu, orang Yahudi itu tidak bergaul sama orang Samaria. Ada semacam rasis, ada semacam secara spiritual karena mereka anggap orang Samaria itu tidak takut akan Tuhan. Seperti musuh gitu. Jadi orang-orang itu dikucilkan oleh bangsa-bangsa Yahudi. Nah, dengan kalimat ia harus melintasi daerah Samaria. Ia di sini adalah Yesus. Nah, Yesus harus berarti bukan secara karena geografis, tetapi Tuhan Yesus tuh memang dengan sengaja ke sana dan ajak ngomong sama wanita tersebut. Nah, apakah Yesus benar-benar haus?
Di dalam cerita satu perikop ini tidak ada bilang Tuhan Yesus capek ngomong minta minum, tidak ada. Jadi sebenarnya Tuhan mampir ke sana bukan untuk memenuhi kebutuhan Yesus, tetapi Yesus hadir untuk memenuhi kebutuhan si wanita tersebut. Nah, tapi perhatikan, wanita ini dia tidak tahu kebutuhan dia tuh sebenarnya apa. Secara pikiran dia hanya mau mengambil air. Buat dia harus bersusah payah, harus tunggu jam 12 siang untuk pergi menimba air. Dengan secara logika kita mikir, cewek-cewek itu pasti lebih suka bareng-bareng. Benar? Kadang mau ke warung beli snack aja harus ngajak teman-temannya. Kadang cewek-cewek ke toilet aja bisa barengan. Contoh sederhana, tadi saya ajak Dior ke gereja. Dia ajak Jaden biar ada temennya. Gitu loh. Apalagi sewaktu cewek-cewek ini mau menimba air. Perjalanan mereka jauh, menimbanya susah. Bukankah lebih gampang, lebih seru kita berkumpulan, bisa ngerumpi, bisa ngobrol. Nah, menurut si wanita ini, dia butuh air untuk minum. Tapi Yesus melihat wanita ini dan dia tahu apa kebutuhan dia tanpa dia harus ngomong apa-apa. Nah, terharu gak sih teman-teman? Yesus mampir hanya untuk wanita tersebut. Yesus bisa aja ketika dia ke Samaria, dia langsung ke misalnya pasar, di mana ada keramaian di sana. Gak usah ke tempat yang terpencil kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu prinsip utamanya adalah Yesus kenal siapa kita dan dia tahu setiap kebutuhan kita. Nah, mungkin kita mikir, siapalah aku, pasti gak ke notice gitu. Misalnya kita di dalam sekolah atau kuliahan, yang paling dinotis oleh guru siapa? Anak yang paling pinter sama anak yang paling bandel. Nah, kadang itu manusia harus cari sensasi dulu baru bisa ternotis, baru bisa terkenal. Kenapa? Yaitu karena manusia terbatas. Nah, tetapi Tuhan kita, dia tuh tahu kebutuhan kita. Tuhan kita itu dia mengenal kepunyaannya. Walaupun kita jumlahnya banyak, dia tahu satu persatu kita butuhnya apa. Sekalipun kita tidak mengucapkannya. Begitu banyak hal di dalam kehidupan kita tuh malu untuk ucap keluar gitu. Gak mungkin orang itu dengan santai bisa bilang, Pak Gem, saya butuh kasih sayang dong. Pak Jo, saya butuh perhatian dong. Gitu. Kalau kebutuhan kita cuman sekedar saya butuh air minum. Pinjam dong 100 nanti bulan depan saya balikin. Itu gampang kita ucapkannya. Tetapi kebutuhan terdalam manusia kita, kadang kita malu untuk mengucapkannya. Bahkan sampai satu titik kita tuh gak tahu sebenarnya kita butuh apa. Kurang di dalam kita tuh apa. Tapi puji Tuhan teman-teman, kita punya Tuhan yang kenal sama kegunaannya. Kita bukan produk massal. Kita punya Tuhan yang aktif. Di mana dibilang apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap yang mengasihi Dia. Nah, Tuhan tuh tidak kurang orang untuk menyembah Dia. Tuhan tuh tidak kurang orang untuk mengikuti Dia. Tetapi Dia selalu mencari satu pribadi. Walaupun hanya satu orang saja, Dia akan bela-belain mampir. Jangan kita punya pikiran, aku kan cuma satu dari keramaian gitu banyak orang. Tapi di mata Tuhan, kita semua itu adalah satu-satunya. Seperti orang tua kita, ketika kita ada kakak, adik, kita banyak siblings. Perhatian, kasih sayang orang tua kita, itu masih
memaksimalkan untuk membagi rata di antara kakak adik kita. Kadang ada momen di mana kita merasa, kok mama lebih bangga ya kalau misalnya bahas kakak, kok papa lebih bangga ya lebih bahas mungkin adik, tuh kamu harus belajar sama adikmu yang sudah jadi dokter atau apa. Hati ini nyes, aduh kok aku gak dinotis ya, kok jadi gak spesial ya aku ya. Nah hebatnya wanita ini belum menghasilkan apa-apa. Dia bukan yang menolong Yesus juga. Nah, seolah-olah kalau kita mikir dengan logika kita, kalau Tuhan pun gak ketemu dia, itu gak apa-apa loh. Gitu. Jadi di mata Tuhan, kita semua itu satu-satunya. Tuhan selalu ada iman dengan satu orang. Satu orang itu di mata Tuhan tuh bukan cuma satu. Di mata Tuhan tuh satu orang itu punya potensi untuk membawa orang-orang berikutnya. Amin. Selanjutnya, dia bilang apa? Dia haus. Tapi Tuhan Yesus itu nawarin dia apa? Mata air. Artinya gini loh, kamu tuh gak akan jadi orang yang kekurangan kasih sayang. Orang yang haus pujian. Orang yang haus pengakuan, haus penerimaan. Tetapi kalau kamu sudah punya mata air, kamu ada Yesus di dalam hidupmu, kamu akan menjadi sumbernya. Ngerti? Sumber kasih kepada orang lain. Sumber penerimaan bagi orang lain. Sumber semangat bagi orang lain. Dari pembicaraan demi pembicaraan, si wanita ini mulai tertarik. Mulai bertanya, apakah engkau lebih besar dari Bapak Israel? Apakah engkau yang mempunyai sesuatu yang aku butuhkan? Jadi ini bukan template ya. Mengikut Yesus bukan secara template di mana kalau percaya aku akan ada mata air itu. Pengenalan kepada Yesus, perjumpaan pribadi dengan Yesus, itu gak pernah hanya template aja. Yesus selalu menjamah hati dan mengubah karakter kita. Nah, kita lihat tahap bertahap ya, kita lihat ayat berayat. Kita lihat di ayat 16 sampai 19. Dikatakan begitu, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini adalah bagian yang menyentuh hati. Di mana tahu aja itu tidak cukup. Di sini mulai ada satu level yang lebih tinggi, di mana wanita ini mengalami yang namanya penerimaan. Ketika Yesus berkata, panggillah suamimu, datang ke sini. Di sini at least wanita itu jujur. Dia bilang apa? Aku suami. Yesus tahu masa lalu perempuan ini. Yesus bilang apa? Kamu sudah 5 kali punya suami, bahkan yang saat ini yang di rumahmu itu juga suami yang gak berstatus. Artinya apa? Nama perempuan ini, nama wanita ini di masyarakat sudah hancur. Bahkan sampai saat ini dia masih berzina karena yang di rumah itu bukan suaminya. Nah, di sini saya coba membayangkan gimana sih eye contact sama nada Tuhan Yesus itu dengan segala penerimaan dia ngomong kepada wanita itu sehingga wanita itu ketika Tuhan ngomong ke dia gak takut, dia gak langsung kabur, dia gak marah atau tersinggung. Tetapi dia dengan respon, dia panggil Tuhan, bukan
pengakuan. Dia bilang apa? Nyata sekarang kepadaku engkau adalah seorang nabi. Jadi ada rasa kagum. Engkau adalah seorang yang dari Allah. Nah, karena gak akan ada orang yang bisa menerima orang lain kalau di dalam dirinya tidak ada kasih Allah. Karena wanita ini sudah pasti dia mengalami yang namanya dihakimi, sudah mengalami yang namanya dikucilkan. Tahukah teman-teman, di zaman itu ketika kita dipergok, berzina sama cowok yang gak punya status, itu masa-masa bisa kumpul untuk melempar batunya. Nah maka Yesus bilang, siapa di antara kalian ini yang gak pernah berdosa, dia melempar batu. Ternyata gak ada, semua pergi. Kenapa? Karena semua berdosa. Lalu Tuhan bilang apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa. Nah posisi Yesus mampir ke wanita ini bukan untuk menghakimi dia. Ini yang kita pelajari dalam cerita tersebut. Bahwa Yesus datang di hidup kita bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memulihkan kita. Jadi Tuhan itu sebenarnya dia tidak takut sama orang pendosa. Dikatakan apa? Bukan orang sehat yang butuh tabib, tetapi orang sakit. Yesus tahu ada orang sakit itu bukan secara fisik, bukan secara mental, bukan secara gak percaya diri, benci dirinya, tapi hidupnya itu terikat dalam dosa. Yesus mau memulihkan setiap kita. Tahu gak teman-teman? Setiap kali aku datang kepada Tuhan, datang ke hadapannya, gak pernah sekali aku dikucilkan. Bukankah setiap kita masih ada kesombongan? Bukankah setiap kita masih ada iri hati, curiga? Kadang kalau diingetin Roh Kudus, hati ini gelisah loh. Tapi tidak pernah sekalipun ketika kita diingetin, Roh Kudus tuh kucilkan kita. Bukan ngerasain sendiri. Tuh kan dibilang gak dengar, ya udah rasain. Gak pernah. Yesus tuh selalu menunjukkan cintanya. Sampai kadang tuh kita sendiri yang sungkan. Kadang tuh kita sendiri yang buat komitmen sama Tuhan. Karena kenapa? Penerimaan dan pengampunan Tuhan itu begitu manis. Mungkin ini yang dialami oleh wanita tersebut. Perjumpaan pribadi dengan Allah yang begitu manis, yang begitu mengasihi. Yang tahu masa lalunya dan gak pernah ngejudge dia. Walaupun saat ini dia masih status berzina, di rumahnya masih ada cowok yang gak ada status sama dia. Tuhan Yesus not even kasih dia nasihat. Tuhan Yesus gak bilang, kamu lupa hukum yang ke-7, gak boleh berzina. Tetapi ternyata itu cukup. Respon hatinya langsung melunak. Ajaib, wanita ini waktu sadar akan dosanya, topiknya langsung berubah. Langsung switch tentang menyembah. Itu loh respon yang benar. Ketika kita sadar akan dosa, kita sudah diampuni, kita sudah menerima kasih, respon utamanya adalah penyembah. Nah, wanita itu melanjutkan di ayat 20 dibilang apa? Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, ketika dia diterima, diampuni, dia pengen penyembah. Tetapi karena si orang Samaria ini kan mereka dimusuhin. Makanya diajarkan untuk menyembah ke gunung. Kata Yesus apa di ayat 21? Percayalah kepadaku, hai perempuan,
saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung. Bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, Yesus sedang memberikan pewahyuan kepada orang yang baru saja bertobat. Yang belum menunjukkan apa-apa, yang belum ada progres apa-apa. Nah, selanjutnya dibilang apa? Ayat 23. Boleh munculkan aja Calvin. Tetapi saat akan datang yang sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, perhatikan, pewahyuan tentang penyembahan bukan diberitahukan oleh imam-imam Lewi, pelayan PAW Bait Allah, tetapi diberitahukan kepada seorang wanita yang baru saja menyadari dosanya. Tuhan itu serius mengubah seorang pendosa menjadi penyembah. Tuhan itu mau wanita ini pulang dengan sebuah status bahwa dia bukan lagi seorang pendosa. Tuhan bukan sekedar mau ubah dia agar dia bertobat, tetapi Tuhan mau wanita ini pulang dengan status penyembah yang benar. Kagum gak sih sama Tuhan kita? Hikmat dan pewahyuan tentang penyembah yang benar itu juga salah satu kerinduan Tuhan untuk setiap kita yang hadir pada malam hari ini. Bukan sekedar kita berhenti dari ikatan dosa, tapi Tuhan mau kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Lanjut di ayat 25 dikatakan apa? Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Nah, pas awal-awal dia baru mengetahui dosanya, dia bilang apa? Engkau itu nabi. Tetapi ketika Yesus mengajarkan tentang penyembah yang benar, bahwa nanti Bapak kita datang, dia pengen kita menyembah. Dia langsung keinget sama Mesias. Terjadi pertumbuhan rohani. Nah, jangan pertobatan kita itu berhenti di tempat. Kita harus bertumbuh. Setelah Tuhan membuka pengwahyuan yang begitu luar biasa tentang penyembahan ini, wanita ini Mesias. Bersamaan mungkin dalam hati dia juga mikir, jangan-jangan engkau adalah dia. Lanjut di ayat 26 dikatakan, aku tahu bahwa akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kau. Nah, di sini pemuritan sejati itu terjadi. Diberitahukan apa? Akulah dia. Bukan lagi pengetahuan, bukan lagi kegaguman, tapi sebuah kesadaran dan pengenalan secara pribadi akan Allah. Nah, itulah yang membuat wanita ini benar-benar lahir baru. Perubahan hidupnya itu nyata. Nah, kemudian di ayat 27, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tidak seorang pun yang berkata, apakah engkau kehendaki atau apakah engkau percakapan dengan dia. Nah, di sini mereka pas murid-muridnya datang lihat Tuhan tuh ngomong sama seorang perempuan, orang Samaria lagi. Tetapi tidak satu muridnya bertanya, apa sih yang kalian bincangkan itu? Di zaman itu, teman-teman, seorang perempuan sama laki-laki tidak segampang kayak kita saat ini. Kalau misalnya mau ngobrol bisa dengan dekat, tidak kayak gini. Nah, selanjutnya di ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya, di situ lalu dia pergi ke kota.
berkata kepada orang-orang yang di situ. Nah, hebatnya ini loh. Wanita ini, seorang penyembah itu yang benar pasti akan menjadi saksi yang berani. Wanita ini, dia ketika dia menerima penerimaan itu secara dengan luar biasa, dia tidak simpan hanya untuk dirinya sendiri. Dia seolah-olah kayak lupa dengan status dia. Dia baru ditegur dosanya, bahwasannya saat ini di rumahnya cowok itu bukan siapa-siapanya dia. Dia seolah-olah lupakan itu. Dikatakan apa? Dia langsung pergi ke kota dan berkata-kata dengan orang yang di situ. Yang biasanya dia mau nimba air aja dia harus tunggu jam 12. Karena kenapa? Karena harus jauh dari keramaian. Dia gak mau ketemu sama orang-orang. Nah, kita akan lompat di mana part-part di mana Tuhan Yesus ngomong dengan murid-muridnya. Kita lompat ke ayat 39. Dikatakan apa? Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Jadi di sini Tuhan Yesus tinggal 2 hari lamanya bersama mereka, berarti apa? Pengajaran lebih banyak. Berarti apa? Cerita lebih banyak. Penyembuhan lebih banyak. Pertobatan lebih banyak. Nah, mereka ketika di keramaian itu bersama Tuhan Yesus, mereka itu tidak langsung abaikan wanita ini. Malah mereka apa? Di ayat 41, 42, kami percaya tetapi 41 dibilang, lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri ini telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat. Nah, ketika Tuhan Yesus masih bersama mereka tuh tidak langsung abaikan wanita ini. Mereka malah menunjukkan terima kasihnya kepada wanita tersebut. Nah, ini loh menjadi kebahagiaan kita. Ayo kita berubah oleh kasih karunia Tuhan. Kita bukan lagi pendosa, tapi kita adalah penyembah. Tapi penyembah yang benar itu akan menjadi saksi yang berani. Ketika kita dipanggil sama Tuhan, bukan sekedar melakukan ritual agamawi. Percayalah teman-teman, keintiman kita dengan Tuhan selalu membawa kita untuk ke orang lain. Keintiman kita di dalam kamar doa kita selalu menjadi dorongan yang kuat untuk kita keluar bersaksi. Nah, jadi kebahagiaan kita itu adalah ketika suatu hari teman kita itu datang kepada kita atau keluarga kita itu datang kepada kita. Tahu gak? Saya itu percaya bukan karena perkataanmu lagi, tapi saya mengalami Tuhan sendiri. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Amin. Di dalam kehidupan kita semua, apalagi anak-anak muda. Jangan mikir, saya masih muda. Nanti besok mau ambil jurusan apa masih belum tahu. Nanti besok sekolah gimana saya belum tahu. Tahu gak teman-teman, di masa-masa muda kalian, ini adalah masa penentuan. Jangan mikir, saya masih di masa persimpangan. Belum jelas masa depanku. Teruslah menjadi penyembah.
Melekat. Apalagi rata-rata kalian tuh jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Nah, yang bisa menjaga kita dari arus dunia itu adalah ibadah. FA itu adalah sebuah sabuk untuk menjaga kita dari arus dunia. Pernah teman-teman naik roller coaster? Nah, sebelum kita naik roller coaster pasti kita dikasih pakai sabuk pengaman. Nah, sebelum roller coaster itu berjalan, yang menjaga itu akan cek kembali, cek kedua kali. Apakah kita pakai dengan baik? Itu apa? Karena roller coaster jalan dengan kecepatan cepat, naik, turun. Ketika naik atau turun, kita gak kelempar keluar dari tempat duduk. Kita gak ketarik oleh arus dunia. Pas naiknya drastis ataupun sama juga seperti kehidupan kita. Kadang kehidupan naik, kadang kehidupan turun. Anak-anak muda jangan pernah takut terhilang di Samaria. Karena Yesus tuh akan belok dan berbicara kepada kita satu per satu. Seorang demi seorang. Karena kita tuh berharga bagi dia. Kita adalah satu-satunya. Dan Yesus gak akan membiarkan kita untuk tinggal dengan status penakut, orang gagal. Dia akan mengubah setiap kita jadi penyembah-penyembah yang luar biasa. Saya undang tim PAW boleh naik. Kalian mungkin tanya, Kak, apakah emang penyembah itu tidak bisa berdosa? Bisa. Contohnya, contoh yang paling gampang, siapa? Daud. Kurang apalah dia. Tapi ini loh bedanya. Seorang penyembah gak akan tahan lama dalam dosa tersebut. Pas kita di-remind, diingatkan oleh Roh Kudus, kita akan cepat-cepat balik. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Tuhan, jangan buang aku dari hadapan. Karena kenapa? Seorang penyembah yang benar, dia tahu seberapa indahnya hadirat Tuhan itu. Dia akan tahu seberapa manisnya hubungan sama Tuhan itu. Bukan sekedar itu. Tapi Tuhan mau kita menjadi saksinya. Gimana sih dia mengubah hidup kita? Gimana sih dia masuk dalam hidup kita untuk mengubah kita, mengubah karakter kita. Agar kita menjadi matang, sempurna, bisa menjadi penyembah yang luar biasa. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Satukan hati, terima kasih ya Bapak. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Sharing-Mu yang menyegarkan jiwa kami ya Bapak. Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Biarkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Gak berhenti kami mendengarkan pada malam hari ini. Tapi ajari kami untuk tetap hidup dalam kekudusan-Mu. Ampuni kami segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Ubah kami menjadi penyembah-penyembah yang setia. Penyembah-penyembah yang luar biasa. Agar kemanapun nantinya anak-anak muda ini berinjak kakinya Bapak. Mereka bisa menjadi saksi-saksi-Mu. Mereka bisa menjadi terang dan garam. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Amin.